Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Sam, waras, wes, masya Allah. Gimana nih kabar kalian cuy? Alhamdulillah Sam. Ya kita yampui dulu, yampui. Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Teman kaya Tisap yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish ya. Teman Kaisam masih berkelut dengan debt collector, rentenir, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang orang tuanya sakit di rumah, semoga Allah angkat sakitnya, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mereaction aja yuk video yang banyak tersebar nih. Aduh pusing deh. Sebenarnya Kaisam itu menghindari ya viral video tersebut ya cuy ya, untuk dibahas, tapi kalian kangen. Kaisam kangen deh. Kaisam itu nggak upload video-video viral itu ya. Gimana tuh Kaisam menurut sudut pandang Kaisam? Itu pekerja migran loh Kaisam, nyopet katanya. Kaisam cari tahu dong. Kamu tuh kalau misalkan bergosip aja suruh Kaisam yang di depan ya kan. Nggak apa-apa Kaisam banyak dibenci nggak apa-apa, tetap saya dukung. Lah kok gitu? Oke ya Joy ya, jadi banyak beredar nih ya. Sebenarnya kita membahas tentang pencopet ya, pencupit ini. Kalian itu kenapa sih cuy nyupit dompet orang lain tuh? Itu bukan hak kalian ya. Kenapa kalian itu melampaui batas ya? Menurut kalian wajar nggak sih pencupit ini diviralkan ya kan? Apakah keluarganya nanti tidak berduka? Apakah nanti kalau misalkan keluarganya tahu kalau misalkan masih punya ibu, apakah ibunya itu nggak sakit gitu ya kan? Inilah dilemanya ya cuy ya kita. Sedangkan saat kita memviralkan itu video, otomatis akan tersebar dari mulut ke mulut, akan tersebar sampai ke pihak keluarganya. Itu pasti, karena grup BMI Hongkong, grup-grup di Hongkong itu banyak juga dimasuki oleh keluarga-keluarga kita yang mungkin mencari informasi tentang kalian. Oke, ini kejadiannya yang kayak Kaisam baca di komen ya. Kaisam itu nggak nanya narasumbernya, karena menurut Kaisam menyoroti apa yang sudah viral aja deh ya kan. Jadi cuy, ada video ya yang menyatakan bahwa mbaknya ini mencupit di salah satu MTR ya. Nah, ditemukannya itu barang buktinya dompet hitam ya, agak tebel-tebel sih di dalamnya, mungkin banyak duitnya ya. Iya Kaisam kalau nggak punya duit ya nggak mungkin dicolong ya kan. Ini mbaknya tahuan aja nih dompetnya nih ya kan. Nah, itu terjadi di MTR Longping ya, sekitar jam 11 pada liburan ya. Nah, si mbaknya ini diviralkan cuy melalui video bahwa mbaknya ini mencupit itu mencupit ya. Kalau mencupit itu mengambil diam-diam gitu kan. Ya nyolong Kaisam. Iya ya begitu. Nah, awalnya mbaknya ini nggak mau dilaporkan ke polisi kalau mbaknya ngaku ya kan. Karena mbaknya nggak ngaku, akhirnya dipoking lah. Nah, kabar terakhir itu sudah dipoking ya mbaknya ini diviralkan sambil di video. Biasa kan kalian deterjen ya, video ini nyopet nih. Tanpa berpikir dipanjang nih, mbaknya nih punya orang tua yang lagi sakit nggak sih, punya apa nggak sih? Kaisam kalau kayak gitu Kaisam ngebela orang udah nyopet enggak ya, maksud kayak Tisam ya. Kalau misalkan sudah dipoking kan ya sudah di blur ya. Jangan lupa nih konten kreator nih, tujuan kalian membuat video itu apa? Untuk memviralkan supaya jangan dicontoh ya kan. Ini kan berarti sanksi sosial ya. Perlu nggak sih sanksi sosial untuk pencupit? Perlu kayak Tisam ya kan. Sama halnya kayak gini nggak sih, maling dibakar gitu kan. Ini kan sama aja sanksi sosial ya. Efek jerat, keluarganya pun malu. Nih kalian harus belajar nih dari video ini ya. Jangan sampai keluarga kita yang orang tua kita notabene lagi sakit mungkin ya, anak kita yang mungkin berprestasi di sekolahnya mungkin ya, hanya karena video ini ibaratnya kalian ngelempar ke keluarga. Ini kan keluarga besarnya yang malu pastinya ya. Mbaknya kan pas di video itu ngomong ya kan dengan berbusana berhijab ya. Kalian jangan mengejat hijabnya ya. Ini oknum orangnya bukan hijabnya ya kan. Mbaknya berhijab ini kadang ya Kaisam tuh greget sama orang-orang yang jahat seperti ini, membawa simbol agamis ya, apalagi itu juga agama kita. Aduh pusing deh Kaisam ini. Loh Kaisam jadi ngebela siapa kok sekarang marah-marah? Pusing deh Kaisam ya.
mbaknya itu berhijab, pakai kerudung macan tutul ya kan, terus di sininya dilamprein ada headsetnya yang mungkin lagi dimarahin, jadi headsetnya dibuka dulu ya kan, terus pakai baju ngetat ya, walaupun tertutup tapi ngetat gitu ya, bodinya kayak tisam, bergejol gitu kan. Lagi disidang tuh sama mbak yang korbannya ya kan, kenapa sih mbak kamu tuh nyupit katanya. Terus mbaknya itu ya, ini kan reaksinya cuy, yang mereaksi video aja, lucu-lucuan aja nih, tapi jadikan pembelajaran ya. Mbaknya tuh, iya maaf karena saya kepepet ya kan, ya tapi nggak gitu juga mbak tuh nggak boleh kayak gitu ya kan. Akhirnya penjelasannya mbak pencupitnya ini karena dia itu kepepet katanya cuy. Wah ini wis utang bank ini, kamu kalau misalkan kepepet ya jangan kayak gitu mbak, kita tuh sama-sama di sini kerja ya kan, cuma iya saya minta maaf kayak gitu cuy. Ini kan udah ketangkap basah ya, mungkin dukunnya nggak ahli ya. Loh kok dukun kayak itu sama kenapa sih kok bisa ya kalian itu melampaui batas kayak gini ya. Maaf ya cuy ya, kayak Tisam itu buat buka selerekan atasnya orang aja kayaknya takut gitu ya kan. Kita lihat pantau nih, aduh udah kejadiannya di MTR lagi ya kan. Kalian tuh kayak negara sendiri aja, kalian di sini dihukumnya pakai hukum Hong Kong cuy. Pencurian otomatis kalian juga dihukum secara Hong Kong ya. Apakah di blacklist ya? Ya wis jelas ini mah. Ada korban, ada barang bukti, ada saksi ya wis, sel prodeo. Majikan yang nggak mau tahu-tahu ya, karena ini kan kejadian di luar masa di luar jam kerjanya gitu kan, apalagi ini bukan urusan dengan majikan, jadi ya udah silakan. Nah yang jadi pertanyaan, nanti agensinya mau nggak nge-backup dia sebagai tahanan luar? Kalau nggak berarti dia diproses di dalam sel prodeo sampai masa deportasinya. Nah yang jadi pertanyaan, mbaknya punya teman baik nggak? Punya teman nggak yang mau nolong, jengukin atau apa? Kalau nggak ya udah sebatang kere di sel prodeo. Gimana respon kalian? Apakah alhamdulillah? Apakah puas? Ataukah kalian itu iba sama pencupit kayak gini? Ada beberapa orang ya yang menyatakan bahwa aduh kasihan ya, mungkin memang iya keadaannya kayak gitu. Ini guys, ada satu kisah ya. Ada posisinya, ingat nggak yang kayak Tisam bahas tentang mbaknya yang mencurai uang bobo 2.500 ya kan? Nah itu sudah diberikan kesempatan oleh temannya untuk dibantu cuy, supaya dia tidak dipolisikan. Nah tengah-tengahnya ini kayak Tisam yang jadi penengahnya. Ya udah gini deh, ada orang nih yang tersentuh untuk membantu kamu, memberikan kesempatan kamu untuk bekerja yang kedua kalinya, tapi kamu berubah ya. Iya kayak Tisam, saya janji. Ini kayak Tisam menolong orang yang salah ya. Akhirnya, tapi kayak Tisam itu ngomong dulu sama mbaknya yang punya uang. Ini nih nggak jaminan nih orang nih bisa balikin duit kamu. Kamunya gimana? Nggak apa-apa kayak Tisam. Karena mbaknya itu berpikir bahwa mbaknya itu bisa berubah. Oke, Kaisam ngomong lagi nih sama yang mencuri 2.500-nya. Kaisam ngomong, kamu gajiannya tanggal berapa? Ini kamu jangan berbohong sama Kaisam, tanggal berapa? Tanggal 18 Kaisam. Oke, tanggal 18 kamu kembalikan ya 2.500 uangnya mbak ini. Iya Kaisam, saya janji saya berubah. Itu Kaisam menolong orang yang salah ya. Akhirnya cuy, 18 kemarin Kaisam tagih janjinya. Gimana nih uangnya bisa dikembalikan nggak? Kayak Tisam nggak enak banget loh. Nggak dibales chat kayak Tisam. Mbak, itu 5 juta mbak, itu balikin uangnya ya. Kayak Tisam itu beban moral nih. Wah kayak Tisam sih salah mencuri. Kayak Tisam tuh hanya edukasi, mengarahkan. Kayak Tisam juga sudah memberitahukan dampak buruknya ke mbak yang mau menolong. Tapi mbaknya yang mencuri ini tidak mau berubah sikapnya. Berarti kan ini udah watak ya. Nah jadi kayak saya mohon nih, mbak yang sudah ditolong yang 2.500, mohon dikembalikan uangnya mbak yang sudah menolong, memberikan kamu kesempatan kedua untuk bekerja. Bayangkan mbak, kalau posisinya kayak pencupit yang ini sudah tidak ada yang menolong, itu udah urusannya sama sel prodeo. Nah, kamu sudah ditolong, sudah ibaratnya dibantu, tolong jangan kecewakan kayak Tisam ya. Ini mungkin aja mbaknya mendengar ya. Amin ya rabbal alamin. Aduh jadi galau Kaisam. Minum dulu. Tapi mbaknya yang menolong itu karena dia itu sudah lillahi ta'ala ya sudah. Kita pasrahkan sama Allah aja ya. Mbaknya ini mau berubah atau enggak. Nah kembali lagi pencupit lah, jadi ngacak-ngacak ini ngobrol ya nggak apa-apa, namanya juga kita ngosip ya mama. Akhirnya pencupit itu ya sudah
Ya barangkali korbannya ada yang lihat video Kaisam, boleh dong kronologinya diceritakan di sini buat emak-emak yang kepo. Kaisam cuma mereaksi video viral aja ya begitu cuy. Videonya tersebar dengan muka yang publish ya, otomatis ini akan di-share barangkali tetangganya, saudaranya, ini pasti akan mentok ke keluarganya. Keluarga besarnya ini pasti akan menerima semua dampak atas perbuatan kalian. Kita bahas, kalau misalkan ini mbaknya memang kepepet ya cuy, ya sudah, mau nggak mau lagi, itu adalah pilihan jalan hidupnya mereka gitu. Cuma Kaisam mengedukasi kepada kalian, Kaisam sudah ngasih tahu apapun keputusannya, kalau misalkan kamu sudah nggak bisa gali lubang lagi dan kamu sudah kejebur, hadapi. Terminate adalah jalan yang terbaik. Yang penting kalian jangan gadekan paspor, minit sama majikan. Kalian bisa cari majikan baru, atau kamu bisa pergi ke Makau untuk kerja gitu. Masih banyak jalan halal yang bisa kamu ambil cuy. Kenapa kamu harus ngambil kesempatan yang membuat kamu itu apa ya, merugikan diri sendiri? Serius deh, sekarang masuk Hong Kong itu sulit ya. Jadi buat kalian yang sudah di Hong Kong, Kaisam mohon jangan macem-macem kalian ya. Ini mungkin di dalam dirinya itu ada tuyul apa ya, roh jahat ini tuyul kayaknya. Udah ambil aja, udah ambil aja, cepet ambil, gesek, comot gitu kan, taruh di belakangnya ya kan. Apes nggak ada yang tahu. Ingat cuy, bukan mbak di situ aja, kita di situ pas liburan semuanya orang Indonesia pasti akan ngelihat mata. Itu loh diambil loh dompetnya, kejar ya kan. Udah kita gemoy gitu lari, ya kekejar lah. Aduh, inilah ya mimpi apa kita semalam kok kita bisa ditangkap basah seperti ini, malu ya kan, di video viralkan, terus di share ke keluarga, di sel prodeo lagi. Dengan majikannya juga dia harus malu ya kan, agensi belum tentu membantu. Ini banyak nih cuy, serius deh ya. Hujatan orang, Kaisam sih nggak mampu. Nah, Kaisam tanya sama pekerja migran, mampu nggak kalian ada di posisi ini? Semoga kita selalu menjadi orang yang jujur ya cuy ya. Apapun masalahnya kita pasrahkan sama Allah, pembolak balik rezeki itu ada Allah. Deketi Allahnya, ya Allah, minta kemudahan saya dalam membayar hutang ya, memudahkan saya dalam pengobatan orang tua saya di rumah. Banyak kok ya. Kalau misalkan kalian sudah hilang iman di dalam diri kalian, ya ini dampaknya ya kan. Selalu berpikir udah gampang, lagian juga di sel prodeo cuma segini, ya janganlah. Kita berusaha menjadi orang yang lebih baik, kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat ya cuy ya. Kita berusaha menjadi orang yang bisa menjaga nama keluarga pastinya ya. Jangan jadikan hidupmu hancur, jangan jadikan hidupmu itu menyedihkan. Walaupun sekarang dunia kalian jauh, walaupun sekarang orang pada menjauh, walaupun kamu disampahkan sama orang ya, ingat, sampah bisa didaur ulang menjadi barang yang mewah. Maka dari itu kamu harus sabar. Di titik rendahnya kamu harus terus belajar, semangat, berdoa. Ya Allah, saya bisa ya. Kalau misalkan tekanan sosial nih membuat kamu itu ngedown, tarik diri dari lingkungan, tarik diri dari pertemanan dulu. Kamu perbaiki diri dulu, ya kan? Bekerja. Selesaikan. Saat kamu punya uang, kita bayar sedikit, ya kan? Kita nggak perlu orang untuk membantu kita untuk menjadi bangkit. Yang membuat kamu bangkit adalah diri kamu sendiri. Kamu mau menjadi bangkit nggak? Kamu mau sukses nggak? Kamu mau jadi berhasil nggak? Itu pertanyaannya. Oke? Ambil pelajaran dari kisah ini. Semoga ini adalah yang terakhir pekerja migran dicap pencupit. Ya, semoga nggak ada pencupit yang lainnya ya cuy ya. Apalagi kita masih punya kerjaan, setidaknya Allah masih memberikan pekerjaan, kamu bersyukur di situ. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya yang menjadi korban semoga lebih berhati-hati ya, menjaga dompet. Harus kita juga taruh di tasnya di depan ya, jangan sampai kejadian ini terjadi. Oke? Jangan taruh dompet di pantat. Kok di pantat? Maksudnya di celana. Jangan bawa dompet atau jangan banyak bawa uang yang banyak ya cuy ya. Kalau misalkan kalian libur, bawa secukupnya saja. Itu adalah mengantisipasi supaya kita tidak kehilangan uang kita lebih banyak. Oke? Belajar dari masing-masing ya cuy ya, biar nggak terjadi seperti ini lagi. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.